Di situ pun saya masih kayak kurang percaya ya dulu ya. Jadi sampai saya bilang, apa saya buka mata batin aja ya gitu kan. Sempet saya buka mata batin itu kelas 1 SMK. Saya pakai ya kan, bunyi kretek-kretek. 1 minggu saya ke rumah sakit tersebut. Nah, dokter bedahnya malah bingung, Bang. Kok ini nyatu lagi? Saya fotoin barang ke dia. Nih Mas, barangnya. Dia bilang, ya Allah Mas, itu kan inian makam orang gitu. Jadi katanya sih ininya makam, bekas makam orang Bang. Saya nggak tahu ya diapain sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih, saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Rizky. Waduh, Bang, gimana Bang? Kabarnya Bang? Baik Bang, Baik Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang, gitu kan. Nah teman-teman, Bang Rizky ini domisili itu Jakarta lah Bang ya. Iya, Jakarta. Tapi Jakartanya nggak gue sebutin, nanti teror sama teman-teman. Ya gitu kan. Oke. Nah Bang, ini kan sesuai dengan nama segmennya nih Bang ya, yaitu Ngopi Horor. Berarti kita ngopi sambil cerita horor. Tentunya bukan cerita horor pendakian teman-teman semua gitu kan. Nah, pada video kali ini Bang, Abang ingin menceritakan kejadiannya saat di mana tuh Bang? Atau kejadiannya saat ngapain gitu? Kejadiannya ini perjalanan spiritual saya ya. Dalam hidup saya tuh, saya udah ngalamin perjalanan spiritual yang lumayan banyak juga. Dari zaman SMP sampai kita sudah kuliah pun masih ada hal-hal mistis yang saya cari pribadi gitu loh, yang nggak ada ujungnya sebenarnya. Seperti itu sih. Berarti dari SMP Bang awal mulanya. Iya, betul, betul. Awal mulanya itu kalau boleh tahu kenapa sampai akhirnya kayak spiritual gitu loh. Dulu kita lagi pas SMP kan mungkin ego masih tinggi. Kita tuh kayak pengen jadi jagoan dulu kan. Yang kita cari dulu spiritual itu ilmu-ilmu yang kayak kebal, ilmu yang katanya bisa meraga sukma, ilmu-ilmu yang kegaiban lah. Dulu tuh penasaran banget kan. Kita dulu tuh sempat ngelihat dulu kan ada salah satu di swasta, TV swasta ya. Kayak tayangan-tayangan gitulah, kegaib-gaiban. Nah, itu dari situlah mulai kita mau, oh bener gak sih ini yang dia ceritain tuh kayak gini gitu loh. Bener gak sih gaib-gaib tuh begini gitu. Jadi pengen tahu Bang. Pengen tahu pertama tuh. Pertama pengen tahu. Biasa teman-teman SMP adalah awal mulanya kita kayak nyari jati diri lah gitu, sering tawuran gitu ya. Emang basically orang SMP belum dewasa banget lah. Perpindahan antara ke anak-anakan ke dewasa remaja gitu tuh gitu kan, emang pengen nyari tahu ini bener gak sih? Ini gue coba pengen ini ya gitu kan. Tapi tentunya teman-teman semua, saya yakin di balik pengalaman Bang Rizky ini mempunyai pelajaran untuk teman-teman semua yang bisa diambil sisi positifnya gitu Bang ya. Betul. Nah, mungkin tahan dulu kali Bang ceritanya Bang. Teman-teman semua penasaran biasanya kalau masalah-masalah spiritual gini gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat.
Jadi gini, pengalaman pribadi tuh sebenarnya kita tuh bukan orang yang bisa begitu juga. Cuma bisa ngerasain aja nih tentang ada apa ya, kayak gaib-gaib gitulah, ada yang di luar nalar kita ya. Kejadian sih kalau dibilang tuh dari kecil saya udah ngalamin kejadian-kejadian mistis ya, mistis-mistis kayak gitu dari saya sakit sampai umur saya itu menginjak 11 tahun lah. 11 tahun tuh saya masih ngalamin hal-hal rasa takut yang berlebihan dulu terhadap kegaiban itu. Nah, awal mula dulu sebelumnya itu saya kelas 3 SD bisa dibilang. Jadi dulu tuh saya lupa itu puasanya tuh tahun berapa. Yang jelas itu dulu waktu saya kecil, saya pernah tidur di kasur karena nyokap bokap itu kalau tidur misah sama saya. Jadi misah, saya tuh pernah ngalamin kejadian di setiap kita dulu kecil kan nggak tahu nih sahur itu jam berapa ya. Yang jelas ada beduk, saya tahunya itu sahur dulu. Nah, jadi posisinya setiap ada beduk, saya selalu melihat tuh bayangan orang itu pakai topi kayak koboi bang, kayak koboi gitu kan, pakai kayak koboi. Jadi itu dia kayak nekin apa ya? Pernah ini bang, kayak yang genjot-genjot gitu bang. Itu kayak nekin dan itu saya ngelihat itu kayak bukan bayangan juga karena dia kayak pakai dasi gitu. Jadi saya kayak ngelihat tuh pakai dasi gitu. Jadi setiap ada beduk itu kayak jet gitu. Sampai saya tuh namanya kecil nggak berani buat nginjekin kaki buat jalan itu apa. Jadi saya lebih memilih untuk tidur aja. Itu kejadian itu selama bulan puasa, kejadian itu terus setiap ada beduk ya. Tapi kalau misalkan beduk itu udah nggak ada, ya bayangan itu udah nggak ada. Nah, setiap saya sakit pun sering kayak saya sakit nih, tiba-tiba sakit, panas, demam. Saya kan dirawat oleh nenek ya, dulu karena bokap, nyokap juga kan kerja. Kalau nyokap juga dagang, jadi ganti-gantian kalau saya sakit. Jadi kadang nenek sih yang ngegendong. Nah, dulu tuh nenek tiba-tiba bilang kayak gini, Ki sadar. Nah, itu yang saya bilang, yang saya alamin itu kayak saya dikejar sama orang banyak nih bang. Itu orang banyak bawa obor, itu ngejar-ngejar saya. Dan saya tuh kayak nyari pintu keluar dari rumah saya sendiri. Itu saya kejadian kelas 4 SD tuh masih ngalamin. Kelas 5 SD masih ngalamin, kelas 6 terakhir udah gak pernah ngalamin. Jadi saya banyak kejadian mistis kayak gitu. Lagi SD tuh saya takut yang namanya dunia gaib, mistis. Dan yang saya bingung, pas menginjak saya SMP, utamanya SMP kelas 2 itu saya malah berani gitu bang. Di dunia gaib itu kayak penasaran gitu. Kayak pernah ngeliat di stasiun TV swasta gitu kan, kayak ngeliat, oh ini bener gak sih nih bisa begini, kok orang bisa kesurupan gitu kan. Nah, alhasil dari situ saya tuh selalu kayak pengen deh nyari-nyari kayak gitu kan bang. Nah, mulai tuh saya nyari-nyari tuh dulu SMP, beli batu akik dulu di daerah saya itu ada lah yang ngejual batu akik di daerah Jakarta lah intinya lah. Mungkin kalau yang tahu saya pasti tahu deh tempatnya di mana. Dulu sampai saya beli wapak juga di tukang bunga, ya kan, di pasar-pasar. Saya tuh kayak nggak ngepek apa-apa gitu. Selama SMP tuh saya kayak gitu tuh nyari-nyari mulu. Mungkin kayak baca-baca dulu, mungkin kan belum ada Google bang ya. Udah ada Google tapi smartphone tuh belum Android ya. Jadi kita harus ke warnet dulu. Apalagi saya nggak punya komputer dulu. Jadi kadang saya berguru tuh tanpa guru. Bisa dikatakan dulu kalau nggak kuat bisa gila mungkin ya, bisa gila. Tapi saya tuh berpegang teguh kayak selalu kayak bodo amat. Setelah dari belajar itu udah nggak ada efeknya, bodo amat. Nah, beranjak saya kelas 3 SMP makin gila juga, kayak makin gila-gila ilmu kebal gitu. Sering ngeliat katanya orang kebal, tapi saya tuh dulu belum pernah ngeliat orang punya ilmu kebal ya. Beranjak saya kelas 1 SMK, saya salah satu di SMK di swasta lah di Jakarta lah. Mungkin orang yang tahu saya tahu lah sekolah saya nggak perlu sebutkan. Jadi posisinya itu saya udah mulai gila banget tentang spiritual. Di tahun 2014 itu kan musim batu akik nih bang. Batu akik tuh sampai bocah-bocah pun pada pakai batu akik tuh dulu tuh. Saya ingat banget. Apalagi om saya tuh emang pencinta batu akik dulu. Saya dikasih lah tuh batu akik, apa ya dulu, waktu itu kalau nggak salah batu akik pecah 1000 dulu namanya. Kalau sekarang jadi lagu ya, pecah 1000 ya. Pecah 1000 nih bang. Nah,
kata Om, nih pecah 1.000 nih, ya kan? Oh iya, dulu zamannya Facebook tuh saya masih main tuh Facebook dulu, banyak grup-grup mistis, grup-grup paguyuban kayak gitu deh. Saya ikutin, saya kenalan sama guru, sama pantaran saya dulu di Facebook ya. Tapi saya nggak pernah yang namanya kenal langsung gitu. Paling dulu lewat Facebook aja, Messenger gitu, kayak kita ngobrol. Saya tuh pernah ngalamin ini, sering ngelihat terawang dong gitu kan, terawang dong nih, saya ada apanya gitu kan. Oh nih auranya kuning gini. Di situ pun saya masih kayak kurang percaya ya dulu ya. Jadi sampai saya bilang, apa saya buka mata batin aja ya gitu kan. Sempet saya buka mata batin itu kelas 1 SMK. Saya pengen tuh yang namanya buka mata batin. Saya nawarin diri ke guru, saya bilang kayak gini, Kang, saya mau ini dong, buka mata batin. Nah, dia juga bilang mau instan apa yang lama, dia bilang. Yang instan aja Kang kalau bisa. Ya udah nanti saya bikinin barang nih. Itu barang jadi tuh sekitar seminggu. Seminggu itu baru jadi dan belum dikirim sama dia. Waktu itu kan kita kenalan di Facebook ya. Jadi belum dikirim nih sama dia nih waktu itu. Belum dikirim sama dia, akhirnya sampailah ya kan. Ekspedisi waktu itu kita transfer dia. Adalah nominalnya juga ya nggak banyak lah ya, namanya juga zaman SMK masih mengais duit dari orang tua, nggak ada kerjaan kan, masih sekolah. Kita transfer, dikirimin sama dia ya, hampir 2 minggu lah baru sampai barangnya itu kayak ini loh, kayak ini Bang, anting, dan itu sih dia bilang itu emas, tapi itu anting. Pas dibuka itu wah wanginya Bang, itu saya belum pernah yang namanya nyium bau-bauan wanginya kayak begitu. Wah, dari situ saya kayak ini barangnya. Saya nanya, ini gimana cara makainya nih Kang gitu kan. Dia bilang taruh di kopiah ya, malam ya, jangan lupa jangan ada yang ngeganggu, dia bilang waktu itu gitu. Ya udah, saya taruh tuh di kopiah tepat di jam 11 malam. Saya juga rada takut tuh di situ, sekut juga dong. Baru pertama kali megang barang nih, bener-bener kayak pas megang tuh barang emang berasa gitu Bang, kayak ada angin gitu. Kayak baru pertama kali deh ngerasain kayak, wih bener nih berarti nih barang emang ada isinya. Saya taruh di kopiah Bang, kayak kopiah tuh peci ya, tapi dia nyebutnya kopiah. Saya taruh di kopiah, saya masukin, saya taruh. Saya coba sila, ya kan, sila. Itu saya sila merem itu ada 2 jam. Dulu kan takut ketahuan orang tua nih. Soalnya orang tua pernah ketahuan waktu itu. Saya diomel-omelin katanya, lu belajar tanpa guru gila gitu. Akhirnya saya takut. Padahal emang guru saya waktu itu online. Tapi memang bisa dibilang online dong, kita kan nggak tahu ya selak beluk itu orang kan. Dulu saya nggak mikir ke situ, maklum lah SMK gitu. Masih nggak ada pemikiran ke situ. Ya udah, saya coba di masjid. Saya ajak teman saya dulu. Saya ajak teman saya waktu itu, saya juga lupa, saya ajak dia buat nemenin. Panggil aja lah namanya Denok. Saya minta temenin tuh sama si Denok waktu itu. Nah, si Denok juga nemenin, tapi dia sambil makan aja tuh di masjid. Saya coba sila di masjid, adalah sekitar 2 jam. Yang saya rasain itu saya kayak cuma di terowongan. Kayak di terowongan terus. Saya bilang sama yang ini nih yang jualnya, Kang, kok saya nggak kebuka ya mata batinnya? Kenapa? Apa ada yang salah ya sama saya? Apa saya ada yang ngonci-ngonci kayak gitu? Udah lanjutin aja. Seinstan-instannya dibuka mata batin, dia bilang nggak secepat itu. Waktu itu saya coba lagi, rutin lah, intinya rutin lah. Saya coba. Lama-lama tuh kelihatan tuh Bang, kayak terowongan, samping-sampingnya tuh kayak makhluk. Tapi saya nggak bisa lihat sih itu makhluk apa, intinya hitam-hitam aja kayak slet gitu. Saya nggak kuat tuh, bukan nggak kuat, takut juga Bang. Takutnya saya nggak bisa bangun lagi. Saya melek, saya langsung chat dia, Kang, ini tadi saya ngerasain tuh kayak di dalam kayak terowongan kayak gua gitu, kayak ada selibet. Tadi kamu lanjut aja, jangan takut. Kamu kalau kayak gini aja takut, gimana mau buka? Dia bilang gitu, harus percaya diri, dia bilang gitu. Oke lah, itu masuk udah 2 minggu tuh Bang. Karena sebelumnya itu saya ngerasa kayak masih aja kayak di goa terowongan gitu, kayak dimensi jalan gitu loh Bang, saya jalan. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi yang saya liatin tuh emang kayak kadang ada di depan tuh ada sekecil cahaya gitu loh. Ini cahaya apa ya gitu. Tapi sempat sekut tuh, lanjut apa enggak. Dapat tuh kita 3 minggu, hampir mau sebulan lah waktu itu. Baru tuh Bang, di situ saya nemuin titik terang yang dia maksud. Dia bilang gini,
nanti kamu kalau misalkan nemu tirai, dibuka aja ya tirainya ya. Tirai warna apa Kang? Warna merah, dia bilang gitu. Oh baik Kang, saya bilang gitu tuh di messenger. Oke, ya udah ya, lanjut lagi aja sekalian wiritan, dia bilang gitu. Oke, sekalian wiritan, nemu Bang, bener Bang. Itu sebulan Bang, ternyata yang saya alami nih Bang ya, saya nggak bukan gimana-gimana nih. Yang saya alamin pribadi sendiri yang namanya buka mata batin itu susah banget. Udah bukan kayak diginiin tuh langsung kebuka, enggak, itu emang 1 bulan. Itu pun 1 bulan itu saya gagal ya, dikategorikan gagal. Nyampe sekarang tuh gagal, nggak kebuka karena pas saya kayak ngerasa ada tirai saya mau ngebuka itu nggak bisa, itu tirainya nggak kebuka. Akhirnya tuh kayak saya udah capek sebulan begitu, kayak orang gila juga gitu. Selalu ke masjid jam 11 gitu, kayak kadang nggak ada temen, sendirian kayak orang gila. Soalnya nggak ada gurunya Bang ya, jadi gurunya tuh kayak guru online gitu. Udah saya lepasin deh. Tapi itu barang saya taruh dompet Bang, kan. Tapi itu pas pakai tuh barang kadang sakit nih Bang di sini Bang. Sakit tuh sekujur tubuh, kadang kayak kok kaku ya Pak, kadang ya gitu. Akhirnya saya konsultasi ke temen nih, teman online juga, kebetulan dia juga bisa terawang gitu kan. Saya nanya sama dia, Mas, badan saya kenapa ya? Kok kalau itu sering ini ya, takutnya efek dari ada cincin gitu. Dia bilang gitu kan. Ya udah, kirimin foto. Saya minta fotoin tuh sama teman saya tuh. Kebetulan waktu itu kan HP saya tuh Samsung tuh, dan Android ya, Samsung Young yang kecil. Saya masih ingat banget, difotoin. Dia bilang kayak gini, sebentar ya, saya terawang dulu ya. Sekitar 30 menit dia bilang, Mas mending dilepas aja. Soalnya itu kodami itu bentuknya palanya pala naga, tapi badannya ular Mas. Itu sering ngelilit di tubuh Mas. Ini saya nggak tahu ya maksud dia ngelindungin apa nyakitin Mas. Yang jelas itu selalu sama Mas. Ini apa tuh kodamnya. Kalau emang Mas nggak kuat, mendingan gak usah deh. Itu buang barangnya buang aja. Saya fotoin barang ke dia. Nih Mas barangnya. Dia bilang, ya Allah Mas, itu kan inian makam orang gitu. Jadi katanya sih ininya bekas makam orang Bang. Saya nggak tahu ya diapain sama dia. Yang bener saya gituin. Iya tapi saya nggak mau sujon juga ya. Yang saya lihat sih kayak gitu. Udah saya nggak main itu lagi Bang. Guru saya tuh yang online tuh nggak bisa di ini Bang, nggak bisa di kontak. Iya, nggak bisa saya DM gitu, kayak nggak bisa saya kirimin pesan, nih kok nggak ada gitu. Saya sempat terawang juga kan, saya masih punya foto dia. Saya takutnya dia udah nggak ada gitu loh. Mas, tolong terawangin nih, orangnya masih ada apa nggak ya? Diterawangin nih Mas sama dia. Oh ini masih ada. Saya ngeliat dia lagi megang, lagi nyemprotin burung kayak burung-burung perkutut gitu. Masih ada kok nih orangnya. Oh gitu, saya cuma khawatir kondisi dia aja gitu. Namanya juga guru ya, walaupun kayak gituan kayak masih ada ikatan silaturahmi aja gitu ya. Jadi saya cari lagi tuh guru-guru spiritual lagi, tapi dulu masih di Facebook ya. Karena kan nyari guru spiritual yang bener-bener di daerah, apalagi Jakarta ya, itu susah banget. Apalagi saya nggak ada channel guru-guru gitu. Karena saya penasaran, saya belilah Semar Mesem dari pokoknya dari orang daerah lah. Saya nggak nyebutin daerah mana. Saya pegang tuh Semar Mesem sampai 4 hari lewat ekspedisi. Saya pegang, dan itu benar-benar menurut saya cukup gila ya. Saya pegang belum ada berapa jam, badan saya langsung itu Bang, kayak sakit Bang. Sakit, pegel nih Bang, kayak didudukin apa gitu. Sampai tuh temen bilang, "Lu kenapa kok jalannya bongkok gitu?" Pas lagi SMK. Saya jujur nih ke teman saya, karena posisinya teman saya juga lagi pada gila-gila spiritual, lagi saya SMK. Nih, barang ini gua beli. Coba gua periksa sih. Ini mah ngegeter, gua pegang. Kebetulan dia tuh kayak orang bisa gitu Bang, teman saya. Ngegeter, ini ada isinya nih. Dia lu kalau nggak kuat nggak usah dipakai, dia bilang gitu. Tapi ini kata orangnya karismatik, buat karismatik. Kan gue biar karismatik ya kan, biar dilihat cewek ganteng aja, dia bilang gitu kan. Ya udah kalau lu kuat mah pegang aja. Saya cat nih, Kang, kok badan saya sakit ya? Hatinya jangan diniatin buat tes, dia bilang gitu. Tapi sumpah Bang, saya di situ nggak ada buat niat tes di hati, makanya saya bingung. Tes apa? Di dalam hati tuh nggak ngerasa ada kayak gue mau ngetes nih barang nih, enggak Bang. Jadi
saya nggak ada kayak gitu. Ya udah nanti saya bantu dari jauh, dia bilang gitu. Saya bilang saya nggak ada niat tes kok Kang, ini tiba-tiba badan saya sakit Kang 3 hari, tolonglah Kang, soalnya saya sekolah juga kayak badan gak enak belajar kan, lagi itu kelas 1 tuh masuk sore Bang ya saya, jadi nggak enak gitu Bang kalau buat belajar, kayak berat ya rasanya. Akhirnya saya bilang ke dia, udah tuh Bang, mendingan Bang, alhamdulillah mendingan. Saya taruh tuh ya kan, saya taruh. Nah dia nawarin lagi Bang, kalau mau komunikasi beli aja cincinnya di saya lagi. Beli cincinnya nih, saya beli cincinnya. Oke Kang, cincinnya udah sampai. Cara komunikasinya gimana? Pikiran saya sama teman saya, kita tuh pakai cincin, ketemu sama tuh makhluk. Ternyata enggak. Tuh cincin diikat pakai benang, ditaruh gitu. Nanti tinggal ditulis tuh pakai kertas, kamu siapa, ini siapa gitu. Nanti tuh cincin muter sendiri, kayak main itu loh Bang, papan itu. Bener Bang, muter sendiri Bang, muter sendiri. Iya muter sendiri, padahal tangan nggak diputerin kan. Iya muter sendiri nih. Nah disitulah kita makin jadi Bang. Kayak, wih gila gue keren amat nih, sulap gitu kan. Si Nyong, iya keren Nyong. Ya udahlah, ini aja apaan tuh namanya, coba dong, gue dong coba. Dia coba, bisa juga tuh Bang teman saya. Gue juga bisa, dia bilang gitu. Wah makin jadi saya, kayak saya tanya nih, kamu bisa gak ngasih tahu di mana batu-batu yang ada kodamnya di sini. Ya kan, saya tulis tuh di bawah tanah nggak ada, atau jaraknya jauh. Dia bilang nggak ada. Oh berarti nggak ada nih, ya kan. Saya tanya lagi, kamu bisa gak ngajak teman kamu buat masuk ke batu akik yang saya pegang ini? Dia jawab bisa kan, kayak bisa enggak. Jadi dia kayak gitu, kalau bisa muter, kalau enggak maju mundur gitu Bang, kalau enggak serong gitu. Nah itu kayak bisa tuh muter dia, bisa bisa nih. Ya udah, saya minta ngajak teman kamu masukin ke itu, dan kebetulan itu bisa Bang. Kata saya, wah udah keisi nih dia, karena dia bilang udah keisi kan. Jadi saya kayak ngomong sama tuh itu, jadi apa ya, komunikasinya begitu Bang, lewat begitu Bang. Ini saya nggak tahu ya bener apa enggak, tapi yang saya alamin kayak begitu kejadiannya, nggak dibuat-buat. Jadi saya coba tuh batu akik, saya foto nih ke temen, coba Mas tolong terawangin, bener gak sih ada kodamnya? Foto. Mas mohon maaf nggak ada kodamnya, tapi energinya ada, dia bilang gitu. Wah di situ ya makin, apa gua jualan aja ya? Jualan doang saya Bang, jualan lah batu akik itu yang ada isi-isinya, masuk grup. Tapi emang ada isinya Bang. Akhirnya tuh yang Kris Semar Mesem, karena saya juga waktu itu udah bosen sama dunia spiritual waktu itu, pas kelas 1 saya jual tuh ke orang, ke teman Facebook. Saya kasih, ini Mas kalau mau beli aja. Saya gitu 70.000 waktu itu. Udah saya oper ke dia, padahal suruh si Akang jangan dijual beli, tapi saya nekat waktu itu karena saya nggak ada duit. Saya mau jajan nggak ada waktu itu, minta sama orang tua juga. Waktu itu orang tua udah ngasih banyak tapi duitnya habis mulu, jadi nggak ada uang saya. Saya jual, saya dapat uang, ya kan. Biasa kalau dulu saya tuh transaksi kan nggak punya ATM, jadi punya ATM tante saya tuh. Jadi tante saya terus ngasih ke saya tuh biasanya duitnya. Saya beliin apa gitu biasanya, barang-barang gitu lagi kan, barang-barang antik. Saya biasa nyari juga barang-barang antik juga. Karena saya udah nggak iniin spiritual lagi, posisinya datang lagi nih Bang. Masih kelas 1 juga tuh Bang. Datang lagi nih, udah sebulan udah malas nih sama spiritual, karena kayak begini-begini aja gitu, kayak nggak ada apa ya, efeknya cuma ngeberatin badan, terus nggak ada apa ya, dilihat juga nggak berkarismatik juga, nggak ada yang perhatian gitu Bang, ya kan. Namanya pantaran segitu kan mau dilihat cewek Bang. Jadi nggak ada yang lihat cewek, kayak ya nggak narik gitu kan. Ya udah, saya akhirnya nggak itu, saya belilah di salah satu, ada pokoknya kalau orang daerah Jakarta nih yang kenal gue pasti tau lah, beli bulu perindu tuh di mana. Beli bulu perindu nih, bener kan nih bulu perindu, dikasih air. Wah iya nih, jalan nih Bang, jalan pakai tuh bulu perindu. Sama juga nggak ngefek ke saya, nggak tahu ya saya dibohongin apa enggak ya Bang ya, intinya kayak gitulah. Ya udah nggak jadi. Nah kebetulan saya juga punya temen nih, dia bisa ngeliat juga, panggil aja ya, namanya si Igo. Waktu itu si Igo nih emang orangnya orang bisa sih, teman saya banget tuh dia, emang klop lah, solid lah dari dulu. Dia tuh sering banget deh yang namanya cerita-cerita juga, cerita horor mistis gitu kan, pengalaman dia waktu SMK. Nah otomatis saya bilang kayak gini,
Go, kalau lu emang berani, nah lu ke samping kamar mandi, kan ada gudang tuh, lu ke situ. Karena posisinya gue pernah ya, gue bilang gue habis buang air kecil, gue ke situ, gue ngomong, wah gue mau ngelihat gudang gue ngomong sendiri gitu bang, saya bang ngomong sendiri, belum nyentuh tuh bang, belum nyentuh selangkah kaki itu udah dibunyiin kiki. Nah pertama kali denger tuh suara kayak begitu tuh, saya bang ngeri juga nih, kok ngunjukin wujud gitu. Akhirnya saya bilang ke si Igo tuh, saya bilang kayak begitu, berani gak Go? Oke, nanti istirahat ya. Kan istirahat jam berapa ya? Jam 4 deh kalau nggak salah bang, setengah jam 4. Yaudah istirahat ya, oke. Datang dia nih bang. Wah, panik juga bang dia. Weh, Ki, bener kata lu. Gue ditongolin malah. Yang bener gitu. Orangnya gimana? Orangnya tuh nenek-nenek. Dia bilang gitu. Untung gue orangnya nggak jantungan. Jadi kayak posisinya begini bang. Begini ya bang. Nah, ini lobang bang. Palanya begini. Gitu. Itu bentuknya nenek-nenek ngunyah sirih, dia bilang gitu. Rambutnya masih amburadul gitu, sambil ngunyah sirih, habis itu masuk lagi. Ya kan? Ya udah. Nggak usah ke situ, besok kita ke situ. Besok ada jam pelajaran olahraga bang. Ke situ dong kita rame-rame nih, berempat atau berlima gitu. Emang posisinya di situ lagi gila-gila spiritual juga bang, lagi gila-gila ilmu gituan lah. Ke situ, dan itu bener bang, saya ngelihat jelas itu di bawah. Kalau keramik itu kan ada selip-selipan ya bang. Nah selipannya itu kayak ada darah bang, tapi itu nggak tahu darah apa. Saya itu ngelihat itu bener-bener darah. Itu bukan saya doang yang ngelihat ya, teman-teman saya tuh yang 4 atau 5 orang tuh ngelihat, termasuk teman saya si Igo tuh ngelihat itu ada darah. Dan saya itu ngelihat dari tangganya modelnya begini, gudangnya di sebelah sini. Itu saya ngelihat begini, itu beneran nenek-nenek, ininya tuh panjang, terus rambutnya tuh amburadul sambil ngunyah kayak sirih. Dan itu saya masih positive thinking karena baru pertama kali ngelihat wujud, bener-bener wujud kayak gitu. Saya bilang, wah jangan-jangan di gudang ini ada yang ngontrak kali ini, ada yang tembus kayak gituin. Kita takut-takutin, dan ternyata itu bener-bener nggak ada. Kita nanya orang yang biasa nyapuin sekolah tuh, emang itu memang gudang gitu. Tapi kita nggak bilang di situ ada itu enggak sih. Intinya di situ ada gudang, dia bilang kayak gitu. Dah singkat cerita, udah dong kita akhirnya kelas 2 misah ya kan. Udah nggak ada kayak gitu-gituan, tapi masih buat ngejalanin kalau ketemu sama teman-teman yang sebelumnya tuh selalu kayak ada pengalaman apa lagi nih gitu. Sering nyari tahu lah, sampai si gue itu dulu ngebawa batu merah delima. Karena dulu SMK tuh 2014 tuh zamannya batu, buset anak kecil juga masih pada pakai batu bang. Kita juga pakai batu biar kelihatan keren aja gitu bang. 2015 kita kelas 2, disitulah bang yang benar-benar kejadian menurut saya tuh di dalam hidup saya tuh kayak wah ini tuh dunia mistis tuh kayak ini gitu. Karena saya di situ belajar yang namanya kodam, bener-bener langsung dari guru. Adalah, saya nggak mau nyebutin gurunya, intinya ada. Saya biasa kalau Jumat itu mandi juga, mandi kayak gitu bang, kayak mandi gitu, mandi sila gitu kan. Tapi itu masih dalam kategori ajarannya benar ya. Maksudnya memang ajaran benar gitu. Guru saya tuh ngajari tuh emang buat berbuat baik, bukan ilmu-ilmu yang ini. Takutnya kalian salah kaprah nih ya kan. Takutnya salah kaprah gitu bang ya. Intinya ini ngajarinnya memang baik. Memang laki tuh waktu itu saya bilang emang harus ada pegangan, takut kenapa-napa waktu itu gitu kan. Akhirnya saya ngisi kelas 2, kelas 3 saya masih ngikut. Emang salah saya waktu itu, saya nggak ijazahkan itu kodam, nggak bayar ijazah lah intinya gitu. Salah saya sendiri. Efeknya itu kejadian pas saya 2019. 2019 itu saya baru kejadian yang namanya ada efek dari kodam tersebut. Ini singkat cerita aja, saya tuh pacaran tuh udah dari 2019, saya baru nikah 2002 kemarin. Itu saya jujur itu ngerasa kesel sama diri sendiri, penyesalan banyak banget. Mungkin dari ilmu-ilmu yang sebelumnya juga mungkin nyatu ke tubuh saya gitu. Itu tuh saya kasar sama cewek saya, itu kasar banget waktu itu. Itu kategori kasar itu bukan berarti saya sadar bang ya. Kadang kasar itu nggak sadar bang. Jadi bawa mobil tiba-tiba tuh
kok saya ada di mobil padahal tadi di motor, kayak gitu bang. Pernah bang ngalamin itu, saya kasihan banget tuh sama pacar saya waktu itu. Makanya tuh kadang kalau ingat itu kayak sedih sendiri kalau sholat, kayak kok bisa gitu gua kasar ke cewek gua yang udah nge-support saya bang. Cewek saya tuh nge-support banget ya kan, intinya support banget deh sampai kita ada usaha bareng sampai saat ini ya kan. Tuh kadang saya kalau tidur kan, sekarang udah jadi suami istri, ngelihat mukanya tuh kadang saya sedih gitu, dalam hati saya kecil itu kadang saya nangis gitu, kayak kok bisa sih dulu tuh gua kasar sama dia gitu. Sampai kadang kalau saya inget tuh bang, saya nangis sendiri bang gitu, kalau lagi sholat nangis gitu, kok bisa kasar ya, apa gara-gara karma gua sebelumnya gitu. Gua dulu nganut ilmu banyak gitu yang nggak pernah dibersihin lagi. Itu berjangka lama bang. Dulu saya kenal guru juga ya kan, di daerah Tangerang. Guru saya sebenarnya baik banget ini juga. Dia bilang gini, Ki, ya udah buang aja gitu kan, karena emang udah overload banget nih bang. Soalnya gini bang, salah dikit nggak boleh disenggol bang saya bang. Kadang ngamuk-ngamuk sendiri dulu tuh. Itu di 2020. Cewek saya tuh ngalamin kayak gitu tuh, kayak sayanya keras, kadang sayanya mukul dia tiba-tiba. Itu di 2020. Sering tuh saya kadang kalau kesel tuh kayak mukul dia gitu. Kayak kadang kayak, ini bukan gua loh gitu. Kadang gue nggak sadar gitu, sadarnya gue pun kadang kayak, aduh kok gue bisa gitu, kadang nangis sendiri kok bisa kayak gini gitu. Akhirnya kita nyari guru spiritual, ya kan, dapat nih bang, ya kan. Nah spiritual bilang ya udah nanti kamu kalau buang air besar diniatin biar itu turun. Itu sekitar 2020-an akhir bang. Oke nih bang, saya BAB, saya niatin tuh bang. Tapi di diri saya tuh nggak mau sebenarnya, nggak mau diniatin. Saya niatin, akhirnya nggak keluar. Yang ada itu saya ngalamin sampai 2 bulan kemarin itu saya tuh yang namanya kadang, mohon maaf ya, kadang saya lagi duduk kayak gini nih, tiba-tiba berdarah tuh. Padahal saya nggak ada penyakit gitulah, nggak ada penyakit apapun di daerah-daerah tertentu, tapi tuh kadang keluar darah sendiri tanpa ada rasa sakit, keluar dari ini saya sendiri. Nah habis itu saya coba curhat tuh sama pacar saya, kok jadi kayak gini sih gitu, kok jadi keluar darah. Jadi kadang saya juga nyalain cewek waktu itu, yang cewek saya, kamu sih lagian udah dibilang nggak usah gitu. Terus dia bilang tapi biar sembuh, dia bilang gitu. Tapi bukan sembuh ini malah berdarah mulu gitu bang. Bukan masalahnya sayanya capek bang, sayanya malu kadang kalau lagi duduk berdarah gitu loh. Kadang saya pernah dibilang sama teman saya gini, lu darah ya, itu apaan tuh kok kayak darah? Kagak, gue jatuh tadi kena lumpur. Saya malu gitu loh bang. Ini bukan penyakit sebenarnya, tapi emang penyakitnya tadinya non medis waktu itu. Akhirnya kita coba berusaha gimana nih cara nyembuhinnya ya kan. Kita coba ke dokter, kata dokter, oh ini mah. Tapi dokternya juga bingung nih bang. Iya ya, tapi ini nggak ada apa-apa ya. Ya udah nih saya kasih obat aja, ya kan, obat. Akhirnya tapi dikasih obat mendingan bang, nggak pernah kayak gitu lagi tuh, jarang-jarang ya kan. Dan sekarang itu efeknya kalau saya makan pedes tuh, saya kalau BAB tuh kadang berdarah. Itu sih efek yang saya alamin sekarang ya. Jadinya medis. Itu efek ya gitulah, kalau dunia pergaiban gaib gitulah efeknya, nyampe saya medis. 2 bulan kemarin itu terakhir saya buang air itu keluar darah, tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Buat ngilangin itu tuh masih ada waktu itu ya, sekitar 2021 saya juga ke guru lagi, nyari guru spiritual di daerah Banten ya kan, karena kebetulan kan pacar saya ini orang sana ya, orang Kulon gitu kan. Alhamdulillah itu saya sembuh bang. Tapi itu dalam jangka waktu itu 2 bulan penyakitnya bang. Maksudnya 2 bulan bolak-balik. Karena saya mau sembuh kan, saya nggak mau dong bang kalau marah, bawaannya emosi tinggi, terus sayanya ntar jadinya kasar, kayak lupa ingatan gitu lah bang, tiba-tiba nggak sadar. Alhasil saya sekitar 2 bulan minum air. Terus pernah tuh pas udah hari terakhir nih bang, hari terakhir tuh udah final, tiba-tiba tuh saya jarang minum air itu. Pas datang ke dia, ya kamu dibilang minum aja, dia tahu tuh bang. Ya udah besok balik lagi, minggu depan lagi balik lagi ya.
ini diminum nih, kamu saya liatin nggak diminum-minum, bisa tahu gitu loh bang dia. Oh ya udah diminum tuh. Akhirnya singkat cerita ke situ 1 minggu akhirnya saya sembuh bang. Nyampe sekarang nih alhamdulillah normal. Sekarang lebih sabar gitu ngadepin apa-apa, sabar, lebih perhatian juga ya kan. Sekarang kan saya baru nikah tuh, lebih perhatian sama istri. Intinya istri tuh waktu itu support banget kan, karena nggak mau ngelihat saya sakit juga gara-gara dunia gaib kayak gitu. Waktu itu mungkin emang salah saya tuh, banyak banget energi yang masuk, tapi mungkin dulu saya nggak dibersihin gitu badannya gitu loh. Jadi kayak begitu efeknya juga, sayanya malah sholat. Kadang kalau disuruh sholat nih, malah saya yang marah dulu bang. Sholat gitu, jangan kayak dulu dibilang tuh sama pacar saya, sholat kamu jangan kayak iblis nggak pernah sholat gitu. Malah saya yang marah dulu gitu kan. Nah kalau sekarang sih alhamdulillah ya walaupun sedikit agak bolong, alhamdulillah lah lebih baik dari sebelumnya. Saya pokoknya tuh lebih sabar, lebih tabah gitu dari sebelumnya kayak gitu sih bang. Dan menurut saya tuh pengalaman saya ini jangan pernah deh sekali-sekali di dunia kayak begitu-gituan. Tapi dunia kayak gitu nggak selamanya jahat ya, baik juga, karena posisinya dulu saya nih ada luka di sini. Nanti pasti saya kasih dokumentasinya bang. Saya diikat tuh bang, kepala saya jatuh di daerah Dan Mogot, jatuh, retak, ini saya dijahit, retak, dan itu saya ke dukun patah tulang megang tuh langsung kayak nggak bisa, ini udah jauh banget. Akhirnya saya ada guru juga waktu itu, alhamdulillah jalannya itu dikasih lah saya tuh minyak ya, saya nggak nyebutin tuh minyak apa, pokoknya minyak segini. Itu minyaknya kalau dipakai itu nggak habis, kadang kurang, kadang penuh, dalamnya ada kapasnya, diolesin ke sini karena posisinya itu saya udah mau dipen bang, dan itu harus ngeluarin uang sekitar 40 juta karena memang kalau kecelakaan nggak terlalu di cover ya waktu itu. Jadi otomatis patah nih bang, saya cuma bisa mangap 1 jari, nggak bisa makan. Saya sampai minta gorengan tuh, minta tuh sama pacar saya, bilang udah gorengan di blender aja gitu, saking pengen makan gorengan bang. Akhirnya ngomong apaan sih, udah sabar, pelan-pelan aja nih, minum bubur gitu disedot bang, jadi sedot gitu. Sekitar 2 minggu tuh bang, saya nggak sembuh-sembuh, saya banyak pikiran, saya bilang aduh cacat muka saya gitu. Karena pasti kan di pen ini dibelah ya bang, dimasukin. Nah disitulah saya dapat kenalan juga dari omnya pacar saya, nih ntar kesini aja gitu, insya Allah lah kalau emang jalannya sembuh. Dikasih minyak itu bukan sembarangan minyak ya, waktu itu sempat dipulangin, habis pakai itu dipulangin ke dia, nanti kalau habis pakai dipulangin lagi ya gitu. Saya pakai dan itu saya ngerasain banget. Itu jam 12 malam, ini saya gerak-gerak sendiri, tulang saya itu kayak nyatu. Akhirnya saya udah ada rongsen nih bang, itu emang patah begini nih bang, jadi punya tulang begini bang, dia udah begini bang tulangnya. Itu alhamdulillah rongsen keduanya itu normal bang, tiba-tiba begini lagi bang. Ini bukannya percaya sama minyak ya, nggak sama sekali percaya sama minyak. Ini jalannya mungkin jalan ikhtiar atau usaha saya itu nyari obat lah, itu intinya. Itu minyak itu obat lah dari Allah gitu, obatnya ya dari minyak gitu, tapi dari Allah gitu, bukan sayanya percaya minyak, enggak. Intinya itu obat, dan saya tuh terima kasih banget lah ke Allah gitu. Ada jalannya yang tadinya saya pikiran cacat gimana ya nanti kalau nggak bisa ngomong gitu, dipakai pen, apalagi kalau udah dimasukin pen itu nih bang, pasti kan dilepas lagi bang, beberapa tahun. Betul. Apalagi saya suka berenang ya kan, takutnya pas berenang tuh ngilu bang, karena yang udah katanya sih ngilu gitu. Saya pakai ya kan, bunyi kertek-kertek. 1 minggu saya ke rumah sakit tersebut. Nah dokter bedahnya malah bingung bang, kok ini nyatu lagi gitu. Itu dokter bedah yang bilang, kok ini nyatu lagi sih? Oh mungkin ini, dia bilang gini, oh mungkin kalau tulang mah cepet, dia bilang gitu. Tapi menurut saya nggak ada alasan bang, tulang cepet, yang namanya patah ya kali seminggu bang, saya langsung bisa ngunyah makanan. Tapi pas ngunyah makanan masih bunyi di sini bang, kayak makan nih, kayak gorengan, krek bunyi, krek. Dan ini nih nggak ada benjolan bang tadinya. Benjolan ini kayak mendem gitu bang. Jadi kalau mangap kan, kalau ini kita ada benjolan nih bang. Nah sekarang udah ada, dulu nggak ada bang, mendem. Saya pakein terus tuh minyak, masih bunyi tek. Mungkin belum sempurna kali bang ya waktu itu ya, belum sempurna. Akhirnya pas saya pakai, udah sekitar sebulan saya pakai, saya udah bisa minum, bisa makan. Tapi yang saya bingungin itu instan bang.
bener-bener kayak alhamdulillah banget bang. Dalam seminggu itu yang tadinya saya mau di-pen nggak jadi, yang harusnya dioperasi bisa cacat lah muka gitu kan, itu nggak jadi bang. Itu bener-bener apa ya, ajaib banget lah bang. Saya nggak bilang itu minyak karena minyak ya bang, karena mungkin itu jalan saya lah, jalan usaha ikhtiar saya lah nyari obat gitu kan. Kalau obat itu kan kayak misalnya kita minum obat, bukan berarti kita mendewa-dewakan obat, enggak. Itu memang jalan kita dari Allah gitu. Namanya kita usaha, itu ikhtiar, doa, gimana gitu. Sampai orang tua pacar saya pun nangis bang, kayak aduh gimana ya Rizky gitu. Karena posisinya kan kasihan ngelihat saya gitu bang. Saya itu kayak udah banyak pikiran bang, kayak diem sendiri gitu. Karena mikirin, pasti kalau misalkan ini dibelah tuh cacat bang. Saya cacat, bener-bener cacat, bekas gitu. Apalagi gede bang. Kan muka tuh kecil bang ya. Gede tuh saya tuh ngalamin tuh jatuh tuh pakai helm. Tapi helmnya helm catok bukan helm full face. Jadi ceder itu dikit doang bang, dikit ceder langsung ini bang. Saya nggak bisa. Itu saya pakai masker. Itu masker saya itu yang tadinya masker bahan ya, yang tadinya putih, masker bahan saya itu darah semua bang. Karena saya nyemburin darah gitu. Saya udah panik. Itu kata dokternya, untung kamu kuat gitu. Kalau nggak kuat, kamu pingsan di situ, dia bilang gitu. Itu saya langsung naikin motor. Pacar saya yang lagi ini yang bawa, karena posisinya kan saya jualan nih. Dulu tuh saya jualan COD, ya kan, COD akhirnya saya kecelakaan. Nah disitulah mungkin cewek saya juga ngerasa salah ya kan, karena saya juga ngebantuin bang. Saya juga kerja, pulang kerja ngebantuin dia buat COD. Ya kan, abis itu saya jatuh tuh di Dan Mogot tuh, daerah Dan Mogot jatuh. Dia ngerasa bersalah juga, akhirnya berobat kemana-mana nggak ada. Akhirnya itu saya nemuin lah dari guru spiritual, kayak gitu. Jadi nggak selamanya yang gaib itu ada negatifnya, enggak kok. Kadang yang gaib itu mungkin bisa membantu kita kayak gitu. Tapi kita harus percaya yang gaib itu pasti ada, tapi jangan melebihi percaya kita kepada Tuhan kita lah. Kayak gitu intinya, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia cuma bisa ikhtiar, usaha, apa yang terjadi ya kita jalanin. Kalau misalkan kita nggak beruntung, memang bukan rezeki kita, memang udah takdir jalan kita. Kayak gitu sih bang. Nah itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Rizky nih ketika saat itu perjalanan dari SD bang ya, kelas 3 ketika sahur beduk gitu kan, ada ya nggak tahu lah ada apalah gitu kan itu nggak tahu tuh apa itu. Terus SMP kemudian mulai apa ya, tertarik ya, lebih tertarik gitu dunia gitu. Karena gini, kalau dengar cerita Bang Rizky ada kesamaan ketika Bang Rizky SMP, berarti pas gue ngalamin tuh pas SD. Oh, iya. Jadi dulu tuh SD ada kang jualan mainan, nih kan. Tapi di samping tuh dia ngejual yang kayak bentukan sapi, kulit sapi. Oh iya. Terus ada bacaan nggak tahu bacaan apaan. Kita beli tuh harganya banget 7.000. 7.000 bang ya? 7.000. Katanya ini ada khasiatnya, begini-gini. Oh masa sih gitu kan? Sebagai kita masih bocil gitu kan ya. Nanti misalkan kamu suka sama ini aja coba rendam di air. Misalkan dia bengkok, nah berarti dia emang suka sama kamu. Ternyata dikasih air, iya bengkok. Nggak dikasih air, lempeng lagi. Oh, ternyata ini kan kalau nggak salah sempat dibongkar sama pesulap merah. Betul. Kali, ya kan? Iya, ternyata itu trik sulap. Ya kan? Dengan asumsi ini adalah ajaib. Bahkan emang ternyata begitu, kayak kulit atau apa gitu, ketika kena air dia akan melengkung. Iya. Ketika nggak kena air, lurus lagi deh. Wah, suwe gue udah bohongin ya kan. Terus ada lagi abis itu, wah nggak ngefek nih gitu kan. Ada lagi nggak tahu. Kalau mungkin sekarang gue tahu kalau itu namanya bulu perindu. Oh iya, bulu perindu. Pokoknya nih dia ditaruh di plastik es, dikasih tiup gitu. Nih kalau mau nih berapa gitu, pokoknya di bawah 5.000 deh. Mau bayarin nggak? Sebenarnya dia jualan mainan. Jual mainan tuh yang pakai peda. Iya, pakai kan sepeda. Gue di kampung tuh Cirebon tuh ya kan. Gue beli, bener kan di air kan gitu tuh. Iya. Kayak gerak tuh. Gerak kayak nyatu biasa. Kayak nyatu gitu kan. Apa namanya, saling tindih lah. Saling tindih, iya betul. Ternyata kan dibongkar lagi. Iya, dibongkar lagi. Oh, gue dibodoh-bodohin berarti ini mas dulu gitu kan.
Jadi teman-teman semua kalau misalkan itu nggak usah lah pakai hal-hal pakai hal kayak gitu, betul. Ya teman-teman, ya udah dari hati aja, dari Hati, betul. dalam nih, jangan instan kayak gitu dah, Instan kayak gitu gitu. kan. Instan yang cukup yang makanan aja, gitu kan. Terus kemudian emang saya juga sepakat kalau memang minyak itu bukan kita mempercayai itu minyak ajaib. Iya, betul. Itu minyak yang bisa menyembuhkan ini, enggak. Terus misalkan minyak ini lebih dari dokter, enggak. Gitu. Memang gue emang pernah ngalamin. Kalau Bang Rizky kan di sini ya, Pak ya. Iya, betul. Gue di kaki, Bang. Ada. Oh, di kaki, Bang. Di kaki ada. Di pas saat itu 2000 berapa ya? 2013-an lah, 13-an. Alhasil gue juga frustasi. Gue cacat. Iya, Bang, betul. Gue diamputasi. Misalkan berobat ke rumah sakit juga biayanya mahal. Dioperasi, pasang pen, udah kelar nih, udah nyambung, dibongkar lagi. Masangnya tadi misalkan 40 juta gitu kan, ya dibongkar lagi kan, operasi lagi. Iya, operasi. Toh nanti misalkan kena dingin, karena ini ngilu. Bang Bener. Akhirnya ada jalan keluarnya itu untuk di salah satu pengobatan. Tradisional tentunya, gitu kan. Emang dikasih minyak. Untuk apa sih? Media nih. Media, betul. Ya kan? Media biar nggak licin kan? Ditarik dulu kan gitu kan? Iya, gitu betul. kan? Bro, emang efeknya itu ketika jam 12 sampai jam 2. Efeknya gitu, Bang. Kremet. Oh, kayak gitu, Bang? Iya. Iya, kayak gitu. Jadi, gue kayak ngilu, kayak gatel, digaruk kan nggak bisa. Kan iya, garuk nggak bisa, dikasih perban. Gimana nih ya kan? Ya udah, alhasil alhamdulillah tuh teman-teman semua. Di 1 bulan pertama, gue dilepas tongkat 1, Bang. Udah lepas tuh, Bang? Iya. Oh, pakai tongkat berarti, pakai Bang? Tongkat. Di bulan kedua, gue udah bisa naik motor pakai tongkat 1. Pakai tongkat 1. Pas di bulan akhir udah lepas. Tapi rutin. Oh, rutin. Ya kan? Iya, rutin. iya, Ke situ lagi buat ngecek kayak dokter lah gitu kan, kayak gimana. Tapi memang itu kayak itu leluhur kita lah. Leluhur kita yang memang mungkin minyak itu ya tadi sepakat itu media dan itu juga ikhtiar kita, usaha. Gitu kan, untuk apa? Untuk kesembuhan diri sendiri. Gitu teman-teman semua. Bukan jadi karena kita percaya, Bang. Bukan percaya, beda lagi tuh. Beda lagi kalau itu. Kalau gaib ada. Karena kita Bluetooth juga itu gaib. Gaib kan nggak terlihat. Iya, betul. Dunia gaib beda lagi. Kan gitu, kita ngomongin gaib. Iya, betul, Bang. Ya kan, email gaib. Ya kan, internet gaib gak? Gaib. Jadi kalau bilang gaib ada gak? Ada. Ya kan? Betul. Kita WA, kita nelpon, emang suara kita kelihatan gitu, jalan gitu kan. Kita ngirim WA, emang huruf S-nya kelihatan jalan. Iya, jalan. Gaib itu kan nggak terlihat oleh mata. Gitu. Jadi teman-teman semua, semoga teman-teman semua yang masih jalannya belok-belok nih, yang masih mencari-cari jimat ya? Iya. Jimat. Iya. Terus kodam, bukan kodam, kayak wapak untuk misalkan untuk tawuran, apalagi tawuran aja, nyari wapak yang salah, apalagi buat tawuran, gitu kan. Itu jangan efeknya, after efeknya kita nggak berdarah nih. Saya pernah pakai nggak berdarah, tapi ntar pas udahannya ini pada merah semua. Biasa kayak gitu, iya. Saya pernah ngalamin kayak gitu, tapi alhasil 1 bulan tuh barang udah hilang, nggak tahu kemana, Bang. Nggak tahu kemana gitu ya. Saya nggak tahu ya itu emang bener sugesti atau nggak tahu, intinya waktu itu saya pernah pakai sih. Nah itu jadi teman-teman semua. Terus juga misalkan ada tawarin benda apa yang ini kan sempat dibongkar sama pesulap merah. Iya, pesulap merah ini kan dibongkar. Itu alat sulap tapi disulap jadi sebuah alat. Iya, mistis lah. mistis gitu kan. Gue pengen beli kris yang listrik tuh, enak tuh. Kan? Gokil juga sih dia, ada remote itu. Ada juga sepatu listrik, Bang, dulu. Sepatu listrik, gue belum tahu. Dipencet nih bawahnya, ntar lu bisa gitu. Dulu juga kita juga pernah main sulap-sulapan gitu. Gitu, enak. Di dunia persulapan juga kita juga pernah main dulu, beli sepatu listrik tuh kan. Koran nih kita ini, terus digini-gini nih, pada terbang korannya. Iya. Jadi sulap tapi dibalut dengan mistis jadinya gitu. Padahal itu betul. trik ya. Itu trik dan gitu. Ada alatnya gitu. Nah, itu dia teman-teman semua. Pokoknya teman-teman semua jangan sampai deh berkecimpung di dunia hal seperti itu gitu kan. Kalau boleh, kalau mau ya beli alat sulapnya, tapi jangan untuk mempraktekkan kalau itu mistis gitu. Alat sulap bukan dukun itu, bukan buat hiburan kan. Buat hiburan, betul. Alat sulap gitu. Kalau lagi nongkrong sama temen ini, lihat nih, lihat nih gitu kan, dompet yang bruk gitu. Iya. Oh, mistis tuh, bukan gitu. Itu ada triknya semua. Ada triknya. Gitu teman-teman saya. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya Bang Rizky ya udah menyempatkan hadir di sini untuk membagikan pengalamannya nih untuk teman-teman semua. Semoga nih teman-teman semua
bisa diambil sisi positifnya gitu kan, diambil hikmahnya, diambil pelajarnya, supaya apa? Supaya teman-teman semua jangan sampai apa yang dilakukan oleh Bang Rizky teman-teman semua ngelakuin. Sekarang oke, gitu kan. Tapi nantinya gitu kan. Jauh. Jangan deh, pokoknya yang hidup lempeng-lempeng aja deh gitu kan. Jangan neko belok kiri, belok kanan, belok dikit boleh, manusiawi. Ya kan, manusiawi, belok dikit boleh, tapi jangan sampai putar balik terus salah jalan gitu kan. Bahaya Oke, mungkin kita tutup aja nih Bang ya, videonya Bang, karena udah mungkin teman-teman semua ngantuk nih gitu kan, tengah malam nih gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rizky bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bepergian kemana, entah itu mau nikah tadi kan Bang ya, gitu kan, terus harus apa namanya mempercayai itu untuk menjaga diri gitu ya. Tidak, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Rizky. Alhamdulillah. Bungkus.